Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem operasional bank syariah yang merupakan pembelajaran dari akuntansi perbankan syariah. Sebelumnya saya akan menerangkan sedikit tentang fakultas kami. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan akuntansi dari Universitas Tikubang Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis merupakan bagian dari Nisbang. Fakultas ini terdapat 4 program studi, yaitu yang pertama S1 Manajemen, yang kedua S1 Akuntansi, yang ketiga D3 Keuangan dan Perbankan, dan yang keempat Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK. Kita di sini belajar tentang bagaimana cara menjadi pembisnis yang handal. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, dan akreditas kampus. Sekian penjelasan tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Azhara Andin Syahrani dengan NIM 2005520057. Saya akan menerangkan tentang sistem operasional bank syariah. Bank syariah kerap disebut juga sebagai bank Islam. Pengertian bank syariah itu sendiri adalah perbankan yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank atau selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Proses berdirinya perbankan syariah mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung dan di Jakarta. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta pada tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau yang lebih disingkat BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106.126.382.000. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian dengan optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada UU nomor 7 tahun 1992. Sayangnya, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.
Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 tahun 1992 tersebut menjadi UU Nomor 10 tahun 1998, di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Dengan telah diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli tahun 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong perubahannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Sistem operasional bank syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem syariah penghimpunan dana dan sistem syariah penyaluran dana. Sistem syariah penghimpunan dana dapat dibagi menjadi 4, yaitu giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Giro wadiah. Pengertian wadiah menurut bahasa adalah berasal dari akar kata wada'a yang berarti meninggalkan atau titip. Sesuatu yang dititip, baik harta, uang maupun pesan atau amanah. Jadi wadiah adalah titipan atau simpanan. Jadi yang dimaksud giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wada'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik mengendaki. Giro wadiah sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Untuk saat ini diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro wadiah adalah undang-undang yang dimaksud. Adapun ketentuan umum giro wadiah, yaitu pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang kedua, tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yang ada mana. Macam-macam tabungan wadiah. Yang pertama, titipan wadiah yang amanah. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan
adalah yad al-amanah, tangan amanah, yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sesuatu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau titipan. Selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Yang kedua, titipan wadiah yad ad-damanah. Bank sesuai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada dalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini, bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang atau rusak. Dalam pemberian jasa bank syariah, wadiah yad damanah digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun atau memobilisasikan dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposit. Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah manajemen atau salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Yang keempat, deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlakah. Presentasi bagi hasil dilakukan secara transparan di awal pembukuan rekening. Transaksi produk deposito mudharabah menggunakan akad bagi hasil mudharabah yang adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama itu nasabah atau sahibul amal, pemilik dana, dan bank atau mudharib sebagai pengelola dana. Terdapat manfaat dari deposito mudharabah sebagai berikut. Yang pertama, saat keuntungan dari usaha meningkat, secara nggak langsung nisbah yang didapat nasabah juga ikut naik. Yang kedua, bank nggak wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti pemberlakuan bunga di bank konvensional. Nisbah deposito mudharabah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Dan yang ketiga, usaha yang dijalankan bank sesuai syariah dan halal. Terdapat perbedaan deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Yang kedua, dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sedangkan deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biliet deposito kepada deposan. Dan yang kedua, hanya dapat dicarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sistem syariah penyaluran dana. Sistem syariah penyaluran dana ada 3 macam, antara lain yang pertama, prinsip investasi. Prinsip investasi ada 6 macam, yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, mudharabah musyarakah, muzara'ah, dan musakah. Yang kedua, prinsip jual beli. Prinsip jual beli ada 3 macam, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Dan yang ketiga, prinsip sewa. Prinsip sewa ada 2 macam, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamil. Prinsip investasi. Yang pertama,
Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah Muqayyadah ada dua macam, yaitu yang pertama Mudharabah Muqayyadah on balance sheet, yaitu akad kerjasama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh sahibul mal. Yang kedua, Mudharabah Muqayyadah off balance sheet, yaitu jenis mudharabah yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Dalam Mudharabah Muqayyadah, nasabah yang menyimpan dana di bank syariah memberikan batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakannya dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha, apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain. Mudharabah Mutlaqah. Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola, digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain. Dalam Mudharabah Mutlaqah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya yang dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, pada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi prinsip Mudharabah Mutlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Yang ketiga, Mudharabah Musytarakah. Mudharabah Musytarakah biasanya digunakan oleh berbagai pembisnis yang ingin secara independen mengelola bisnisnya, sedangkan pihak mengelola hanya sebagai pelaksanaan data. Dengan berjalannya usaha, pihak pengelola juga dapat ikut menanamkan modalnya di usaha. Ketentuan umum Mudharabah Musytarakah. Yang pertama, Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari mudharabah. Yang kedua, Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan maupun non-tabungan. Yang keempat, musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang ada di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Praktik musyarakah sekarang ini menjadi salah satu contoh akad yang banyak dipakai pada lembaga keuangan syariah. Aplikasi dalam perbankan musyarakah. Yang pertama, pembiayaan proyek. Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai,
Nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Yang kelima, muzara'ah. Pengertian muzara'ah menurut bahasa al-muzara'ah memiliki dua arti, yaitu pertama al-muzara'ah yang berarti tarhal zur'ah atau melemparkan tanaman. Maksudnya adalah modal yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata al-zar'u yang berarti penanaman atau pengelolaan. Muzara'ah itu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan pada waktu akad, sedang benihnya atau bibitnya dari penggarap tanah. Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, di mana pihak pertama atau pemilik lahan menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya diserahkan oleh pengelolaannya kepada pihak kedua atau petani penggarap untuk digarap dengan keahliannya, waktu, dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya. Al-muzara'ah seringkali diidentikan dengan musakah dan mukrobah, akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai berikut. Musakah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebut dalam akad. Yang kedua, sedangkan muzara'ah dan mukrobah mempunyai pengertian yang sama, yaitu merupakan kerjasama antara pemilik lahan atau tanah dengan petani penggarap. Namun yang dipersoalkan di sini hanyalah bibit pertanian itu. Muzara'ah bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukrobara bibitnya dari petani atau penggarap. Dan yang keenam, musakah. Musakah diambil dari kata al-saka, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau mengurusnya, atau pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musakah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Rukun-rukun musakah menurut ulama Syafi'iyah ada 5 berikut ini. Yang pertama, sigat. Yang kedua, 2 orang atau pihak yang berakad. Yang ketiga, kebun dan semua pohon yang berbuah. Keempat, masa kerja. Dan kelima, buah. Menurut ulama fiqh, akad musakah berakhir apabila tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis, salah satu pihak meninggal dunia, dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Prinsip jual beli. Yang pertama, murabahah.
Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas riba. Kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Kesembilan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Aplikasi dalam perbankan murabahah. Murabahah KPP pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan atau rollover atau evergreen, seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad atau one shot deal. Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad murabahah lebih sesuai untuk skema tersebut. Kedua, ada salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai maupun secara cicilan. Ketentuan umum salam adalah sebagai berikut. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambilkan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Dan yang ketiga, ada istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli atau nasabah, dan pembeli atau nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang telah disepakati. Akad istisna sudah dikenal sejak dahulu kala di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salah satu riwayatnya,
Rasulullah diceritakan memesan cincin dari perak. Bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad istisna. Lalu akad ini pun di zaman selanjutnya disepakati oleh ulama sebagai salah satu akad perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun syarat akad istisna, yang pertama, kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan nantinya saat barang atau produk pemesan sudah jadi. Oleh sebab itu, kriteria barang harus jelas dideskripsikan oleh pemesan kepada produsen sejak awal. Dan yang kedua, waktu penyerahan barang tidak ditentukan. Dalam akad istisna disebutkan bahwa barang penyerahan yang sudah selesai dipesan tidak ditentukan. Apabila ditentukan, akadnya akan berubah menjadi akad salam. Akan tetapi, hal tersebut diperdebatkan oleh ulama. Menurut tradisi, sebenarnya penentuan penyerahan barang boleh dilakukan. Yang ketiga, barang yang dipesan sudah bisa menggunakan akad istisna. Ada pendapat yang menyatakan bahwa barang yang bisa ditransaksikan dengan akad istisna adalah barang yang sejak dulu sudah ditransaksikan dengan akad tersebut. Namun, pendapat itu tidaklah kuat. Menurut dalil-dalil tentang akad istisna dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada batasan barang yang bisa menggunakan akad istisna. Contoh transaksi dengan akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun, sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa dihindari. Yang pertama, rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan termasuk dalam akad istisna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, didesainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua, pakaian. Apabila Anda ingin pakaian kostum sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istisna. Misalnya, Anda ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Yang ketiga, sepatu. Apabila ukuran sepatu Anda jarang ada di pasaran, Anda pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariah Islam, hal tersebut termasuk dalam akad istisna. Prinsip sewa. Prinsip sewa ada 2 macam. Yang pertama, ijarah. Ijarah secara makna dan konteksnya dalam perbankan. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dalam pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah seperti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Transaksi dengan akad ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang pembiayaan ijarah nomor 9 DSN MUI 6/2000. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab kabul atau sigar. 4, ada upah atau ujrah. Dan yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau baligh dan berakal atau tidak mabuk. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Barang yang menjadi objek transaksi
harus jelas adanya. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Dan yang terakhir, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamil. Ijarah muntahiyah bitamil atau yang disingkat sebagai IMPT ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Berbagai bentuk alih kepemilikan dalam ijarah al-muntahiyah bitamil antara lain: yang pertama, hibah di akhir episode. Yang kedua, harga yang berlaku pada akhir episode. Yang ketiga, harga ekuivalen dalam periode sewa. Dan yang keempat, bertahap selama periode sewa. Adapun rukun IMPTI. Yang pertama, orang yang berakad. Yang kedua, sewa atau imbalan. Yang ketiga, manfaat objek sewa atau ma'jur. Dan yang keempat, sigat atau ijab dan qabul. Transaksi IMPT diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7/DSN MUI /3/2002 pada tanggal 28 Maret 2002. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem operasional bank syariah. Maaf bila ada salah perkataan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.